Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sudut akan melakukan praktek kipas, yaitu pemantauan peran dekomposer. Saya Rafa, Saya Nindi, saya Alia. dan saya Ena. Ikuti proses dekomposer kami ya. Teman-teman, organisme pengurai atau pemecah bahan organik seperti sisa organisme yang sudah mati dikenal sebagai dekomposer. Yang termasuk dekomposer adalah semua mikroorganisme yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya bakteri, jamur, cacing, tanah, dan lain-lain. Ada dua proses utama yang terjadi dalam dekomposer, yaitu autolisis dan pembusukan. Autolisis adalah proses ketika sel enzim dalam suatu organisme atau bahan mati memecahkan sel dan jaringannya. Dan pembusukan berlangsung ketika mikroba atau organisme kecil tumbuh dan berkembang biak di seluruh bahan atau sel selamat. Teman-teman, pengertian dari autolisis itu adalah proses ketika enzim seluler dalam organisme mati memecahkan sel dan jaringannya sendiri. Pembusukan adalah proses perubahan komposisi makanan sebagian atau seluruhnya, maupun sebagian dari keadaan normal maupun tidak normal. Pembusukan atau mikroorganisme Akan melakukan pengamatan peran dekomposer. Sebelumnya, akan kami jelaskan alat dan bahannya. Plastik 1 lembar, potongan-potongan sayur atau kulit buah sebanyak 2 mangkok kecil, alat bantu sekop untuk menggali. Teman-teman, dalam proses pemantauan dekomposer kami dalam 3 minggu ini ada beberapa tahapan atau proses terjadinya dekomposer. Yang pertama, tahapan segar. Bahan-bahan yang kami ambil merupakan bahan sayur dan buah yang akan kami kubur sedalam 30 cm di dalam tanah. Tahap kedua, menggembung. Menggembung sudah mulai terjadi penumpukan karbon dioksida karena tidak ada oksigen masuk atau mulai membusuk. Tahap 3, tahapan pengurai. Bahan sayur yang tidak menggunakan plastik, organisme tersebut akan melakukan proses pencairan dan membuat jaringan-jaringan baru. Dan bahan sayur yang menggunakan plastik, bakteri atau organisme akan menghasilkan bahan kimia dan metana yang dapat menimbulkan bau menyengat. Tahap keempat, tahap pengurai lanjut. Pot yang tidak menggunakan plastik akan menunjukkan penggunaan nitrogen. Nitrogen merupakan komponen pembentuk struktur tumbuhan seperti biji, akar, daun, dan lain-lain. Pot yang menggunakan plastik, mikroba yang timbul akan mati, sehingga tidak ada bagian yang tersisa untuk diurai. Tahapan kering bagian terakhir. Pot yang berisi bahan organik tersebut bisa digunakan sebagai pupuk karena tinggi kandungan nutrisi dalam tanah. Dan pot yang berisi plastik diisi bahan organik akan tersisa cairan dan berbau busuk. Tanah menjadi kering karena tidak adanya ekosistem. Kita masukkan tanahnya untuk mengubur sampah. Berikut ini sampah yang kami butuhkan untuk peran dekomposer. Ini sampah untuk yang memakai plastik. Kita masukkan sampah dekomposernya. Kita masukkan sampah yang tidak menggunakan plastik. Teman-teman, dekomposernya akan kami bongkar.
Setelah sampah ditanam seminggu, sampah yang ditanam tanpa plastik, tanahnya menjadi subur dan tidak berbau. Kami tutup kembali di komposer untuk ditinjau minggu depan. Teman-teman, kita bongkar yuk. Ini yang terjadi pembusukan. Demikian proses pemantauan dekomposer dari Lut. Terima kasih. Hasil kesimpulan dari kelompok kami mengenai dekomposer adalah Organisme pengurai atau pemecah bahan organik seperti sisa organisme yang sudah mati dikenal sebagai dekomposer. Yang termasuk dekomposer adalah semua organisme yang tidak berulang belakang atau contohnya bakteri, jamur, cacing, tanah, dan lain-lain. Pot yang tidak menggunakan plastik menjadi pupuk kompos, sedangkan yang memakai plastik menjadi membusuk dan berlendir berbau busuk. Terima kasih. Assalamualaikum.